Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ada Harini, NIM 17315102818. Saya membuat video ini sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri dan pesaing. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Konsep lingkungan bisnis memiliki 3 konsep, yaitu 1. Fakta objektif, 2. Fakta subjektif, 3. Pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Analisis lingkungan organisasi, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Kekuatan lingkungan analisis lingkungan bisnis yaitu PES, Political, Economic, Sosial, dan Teknologi menjadi LEPC, ditambahkan dengan legal, ekologikal, dan kompetitif. Metode analisis lingkungan bisnis, yaitu ada analisis PES, membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Kedua, alat analisis dartboard, yaitu menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Kategori lingkungan eksternal analisis lingkungan bisnis, yaitu ada 1. Lingkungan terpencil atau remote environment, kedua lingkungan industri atau environment industri atau kekuatan kompetitif atau competitive forecast, ketiga lingkungan operating environment. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu merumuskan visi dan misi. Menyusun visi. Visi yang baik atau vision of success. Deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Memiliki 2 unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Ideologi inti menyusun visi, yaitu menunjukkan posisi dan eksistensi, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting. Terdiri dari 2 unsur, 1. Nilai inti, sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip, kedua, tujuan inti, yaitu alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Menggambarkan masa depan, menyusun visi. Visi BHAG, organisasi harus memiliki tujuan atau goals yang besar, panjang, dan kuat. Dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup selain BHAG. 4. Komponen menyusun visi. Visi dibangun berdasarkan nilai inti. Visi perlu mengelaborasi tujuan organisasi. Visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Visi perlu merumuskan sasaran umum. Definisi misi. Suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataan misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan, menspesifikasikan pada usaha tertentu. Organisasi dibedakan berdasarkan misinya,
yaitu berorientasi laba atau nirlaba. Jenis organisasi berdasarkan misi. Organisasi berorientasi laba, asosiasi, organisasi jasa, organisasi Commonwealth. Strategic intent. Strategic intent menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai sebuah strategi. Sasaran yaitu misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah hasil kunci. Sasaran tidak spesifik tujuan atau objektif. Tujuan mendefinisikan sasaran. Sasaran atau goal strategic intent. Organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap area sasaran berikut. 1. Market standing. 2. Inovasi. 3. Produktivitas. 4. Pengukuran fisikal dan keuangan. 5. Profitabilitas. 6. Kinerja manajer dan pengembangan. 7. Kinerja dan sikap pekerja. 8. Tanggung jawab sosial. Tujuan strategik intens. Tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT, perusahaan dalam perspektif arah strategi. Tujuan mencangkup atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan, target atau hambatan dalam kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. 3 tingkatan tujuan ada strategi, menengah, dan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.